Bisa minta tolong, mobil saya mogok. Oh iya Mbak, saya periksa dulu. Kembali bareng SKYK di sini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga kita selalu diberi kemudahan. Amin. Fajar baru saja merekah di ufuk timur. Langit masih berwarna jingga pucat saat kabut tipis menari di atas hamparan sawah. Di tengah embun yang menggantung di ujung daun ilalang, seorang lelaki muda berjalan perlahan sambil memanggul sabit di bahunya. Bajunya lusuh, celananya kotor oleh tanah, dan wajahnya terbakar matahari. Namun di balik tubuh yang sederhana itu, ada mata yang menyimpan kedalaman, tenang tapi berisi luka yang sulit ditebak. Namanya Dika Santoso, lelaki berusia 28 tahun yang setiap pagi menebas rumput untuk memberi makan kambing orang lain. Tak ada yang tahu bahwa lelaki itu dulu adalah sarjana teknik mesin dari universitas ternama. Ia pernah berdiri gagah di podium wisuda, dengan toga hitam dan senyum lebar di wajah orang tuanya. Tapi nasib berputar secepat bayangan. Setelah lulus, ia gagal mendapatkan pekerjaan. Pandemi memukul ekonomi, dan perusahaan tempatnya magang gulung tikar. Lalu ayahnya meninggal mendadak karena serangan jantung. Ibunya yang sudah renta hanya bisa pasrah. Dan Dika memilih kembali ke kampung, menjadi tukang ngarit agar dapur tetap mengepul. Meski begitu, ia tidak pernah kehilangan kesabarannya. Kerja apapun tetap kerja, katanya seringkali kepada dirinya sendiri, selama tidak mencuri dan tidak memalukan orang tua. Setiap kali matahari naik, ia mendorong gerobak kayu berisi rumput basah melewati jalan desa yang berlumpur. Sesekali anak-anak lewat menertawakannya, menyebutnya sarjana rumput. Dika hanya tersenyum, menunduk, dan melanjutkan langkahnya. Hatinya kebal oleh hinaan, tapi diam-diam, malam-malamnya sering diisi tangis yang ia tahan sendirian di pojok kamar bambu. Siang itu, terik menyengat. Dika baru selesai memotong rumput di ladang sebelah utara ketika ia melihat sebuah mobil hitam mewah berhenti di tengah jalan tanah. Dari jauh, ia melihat asap mengepul dari kap mobil, dan seorang wanita turun tergesa-gesa. Gaun putihnya tampak kontras dengan lumpur di sekitarnya. Wajahnya cantik, tegas, dan terlihat kesal. Dika mendekat dengan langkah pelan. "Permisi, Bu, mobilnya mogok?" tanyanya sopan sambil menurunkan topi jeraminya. Wanita itu, Naila Arista, CEO muda perusahaan otomotif ternama di kota, menatapnya sekilas, antara ragu dan jengkel. "Iya, entah kenapa tiba-tiba mati total. Padahal aku harus rapat penting jam 2, gumamnya. "Kalau ibu tidak keberatan," ujar Dika, "saya coba lihat. Siapa tahu cuma masalah kecil." Naila menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, baju penuh lumpur, tangan kotor, sepatu robek. Dalam hatinya ia tak yakin, tapi keadaan memaksa. "Baiklah," katanya singkat, "tapi hati-hati ya, jangan rusak." Dika mengangguk pelan, membuka kap mobil, lalu menatap mesin yang mengeluarkan asap halus. Tangannya bergerak cepat dan cekatan, memeriksa kabel, memutar baut kecil, lalu mengambil kawat dari sakunya, sisa tali sabit, dan menggunakannya untuk menjepit sambungan yang longgar. Naila memperhatikannya diam-diam. Lelaki itu berbeda. Ada ketenangan di setiap gerakannya, bukan asal-asalan seperti orang kampung kebanyakan. "Coba nyalakan, Bu," katanya setelah beberapa menit. Naila masuk ke dalam mobil, memutar kunci kontak, dan mesin hidup sempurna. Naila tertegun. "Kamu tahu juga soal mesinnya?" Dika hanya tersenyum kecil. "Sedikit, Bu. Dulu pernah belajar." Mata Naila menyipit, mencoba menebak. Tapi sebelum sempat bertanya lebih jauh, ponselnya berdering, panggilan dari asisten kantor. Ia buru-buru menjawab. Setelah itu, ia membuka dompet dan menyodorkan selembar uang 100.000. "Ini buat kamu. Terima kasih sudah bantu." Dika menolak halus. "Tidak usah, Bu. Saya cuma bantu seadanya." "Ambil saja," desak Naila. Dika menatap uang itu, lalu tersenyum. "Kalau ibu mau bantu saya, lebih baik doakan saja rumput saya cepat habis dibeli." Ucapan itu membuat Naila tersenyum kecil untuk pertama kali hari itu. Ada kehangatan aneh di dadanya. Lelaki ini sederhana, tapi memancarkan sesuatu yang membuatnya tenang. Saat Naila akan masuk ke mobil, ia sempat menoleh lagi.
Hei, kamu tinggal di mana? Di ujung kampung, Bu. Di dekat jembatan bambu. Kalau kamu mau, datang saja ke kantor saya di kota besok. Saya bisa bantu cari kerja. Minimal jadi OB lah. Lumayan kan? Katanya dengan niat tulus tapi tanpa sadar menyinggung harga diri Dika. Dika hanya menunduk. Terima kasih, Bu. Saya akan coba datang. Mobil itu melaju meninggalkan debu. Sementara Dika berdiri dia memandangnya sampai hilang di tikungan. Di dadanya terasa sesuatu yang aneh. Bukan hanya karena tawaran itu, tapi karena pandangan mata wanita itu tadi, yang untuk sesaat, terasa seperti cahaya kecil di tengah hidupnya yang suram. Ia menatap sabit di tangannya, lalu rumput di gerobak. Mungkin ini jalan Tuhan, gumamnya. Tapi dalam hatinya, ia tahu, jalan itu tidak akan mudah. Dan di langit sore yang mulai kemerahan, angin membawa bau rumput basah yang seolah berbisik. Hidupmu akan berubah, Dika. Keesokan harinya, langit masih kelabu ketika Dika berdiri di depan gedung tinggi berlapis kaca biru. Di dadanya terasa campur aduk, gugup, kagum, dan sedikit tidak percaya bahwa seorang tukang ngarit seperti dirinya kini berdiri di depan kantor megah bertuliskan Arista Motor Group. Ia mengenakan kemeja putih lusuh yang disetrika rapi semalaman, celana hitam bekas pemberian tetangga, dan sepatu yang baru saja ia poles dengan minyak goreng agar tampak mengilap. Tangannya dingin, tapi langkahnya tegas. Bismillah, gumamnya sebelum masuk melewati pintu kaca besar. Resepsionis di meja depan menatapnya sekilas, lalu tersenyum kaku. Maaf, Bapak mau mengantar sesuatu? Saya, dipanggil oleh Ibu Naila Arista, jawab Dika pelan. Tatapan resepsionis itu berubah sedikit heran. Ibu CEO. Iya, kemarin beliau bilang saya disuruh datang ke sini, ucap Dika jujur. Gadis resepsionis itu sempat menilai Dika dari ujung kepala sampai kaki, lalu menelepon ke lantai atas. Beberapa menit kemudian, seorang pria muda berjas datang menjemput. Kamu yang kemarin bantu Ibu Naila di jalan. Dika mengangguk. Baik, ikut saya. Ibu Naila menunggumu. Lift membawa mereka naik ke lantai 15. Dari balik kaca, kota terlihat seperti miniatur. Bangunan tinggi, jalanan sibuk, dan langit pagi yang mulai memutih. Dika sempat memandangi bayangannya di kaca lift, lalu menarik napas panjang. Sarjana teknik mesin, sekarang calon OB, pikirnya getir. Pintu lift terbuka, dan mereka tiba di ruang kerja CEO. Ruangan itu luas dan elegan. Di balik meja besar, Naila duduk menatap layar laptop, rambutnya diikat rapi, wajahnya tampak serius. Saat Dika masuk, Naila menoleh dan tersenyum kecil. Kamu datang juga. Iya, Bu. Terima kasih sudah memberi kesempatan. Jawab Dika sopan sambil menunduk. Duduklah, ujar Naila sambil menutup laptopnya. Ia menatap Dika beberapa detik, seolah masih sulit percaya bahwa lelaki yang berdiri di depannya kemarin adalah tukang ngarit. Jadi, katanya, kamu mau kerja di sini? Saya mau berusaha, Bu. Apapun pekerjaannya, asal halal. Nada suaranya tulus, dan ada sesuatu di mata Dika yang membuat Naila tak sanggup berkata sinis seperti biasanya. Baiklah, mulai hari ini kamu bekerja sebagai OBE. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk hidup layak. Setuju. Dika mengangguk pelan. Saya bersyukur sekali, Bu. Hari pertama berjalan lambat. Dika belajar membersihkan lantai, menyeduh kopi untuk karyawan, mengantar dokumen, dan mengelap kaca. Semua orang memandangnya sebelah mata. Lihat tuh, OB baru. Katanya kemarin tukang rumput. Bisik salah satu staf sambil tertawa. Dika hanya tersenyum, tak menanggapi. Ia terbiasa direndahkan. Ia tahu, harga diri bukan untuk dipamerkan, tapi dijaga diam-diam. Siang hari, ia melihat mesin fotokopi di kantor rusak. Staf lain kebingungan. Dika, jangan usil, itu bukan urusan kamu, kata salah satu pegawai ketika ia mendekat. Namun Dika menunduk sopan. Boleh saya coba, Pak? Kadang masalahnya sepele. Tanpa menunggu izin lagi, ia membuka panel belakang, memeriksa gulungan toner, dan memperbaikinya hanya dalam beberapa menit.
Mesin kembali berfungsi, dan semua orang terdiam. "Wah, kamu belajar di mana?" tanya salah satu staf. "Dulu sempat kuliah sedikit tentang mesin, Pak," jawab Dika rendah hati. Mereka hanya mengangguk, tapi dalam hati mulai menaruh rasa hormat kecil yang tak terucap. Sore menjelang. Kantor mulai sepi, hanya tersisa beberapa orang lembur. Dika duduk di taman belakang, membuka bekal nasi bungkus dari rumah, nasi dingin dengan sambal dan tempe goreng. Di hadapannya, kolam kecil memantulkan cahaya lampu gedung yang mulai menyala. Ia mengeluarkan buku lusuh dari tasnya, Principles of Mechanical Design. Ia membaca perlahan, mencatat sesuatu dengan pensil pendek. "Masih suka baca buku teknik juga ya?" Suara lembut itu membuatnya menoleh. Naila berdiri di belakang, masih mengenakan jas putihnya, tampak lebih manusiawi dibanding biasanya. Dika menutup bukunya buru-buru. "Oh, ini cuma kebiasaan lama, Bu." Naila tersenyum samar. "Kamu beda dari yang lain. OB biasanya sibuk dengan gosip, bukan rumus." Dika menunduk, tersenyum kecil. "Ilmu itu tidak salah, Bu. Mungkin saya yang belum pantas memakainya lagi." Ada diam panjang di antara mereka. Hanya suara gemericik air yang terdengar. Naila menatap Dika lama, seolah ingin membaca isi pikirannya yang dalam. "Aku suka caramu bicara," katanya tiba-tiba, lembut tapi tegas. "Tenang, tapi penuh keyakinan. Jarang ada orang seperti kamu." Dika tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menatap bayangan lampu di air dan berkata pelan, "Kalau kita sudah pernah jatuh, Bu, kita belajar bicara dengan hati. Karena yang tersisa cuma itu." Naila tak bisa berkata apa-apa lagi. Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang hangat, entah kagum, entah iba, atau mungkin sesuatu yang lebih dari itu. Malam turun perlahan. Dari taman belakang, lampu kota tampak berkelip seperti bintang. Naila berpamitan dan berjalan ke arah lift, tapi sebelum pergi, ia sempat menoleh sekali lagi. "Terima kasih sudah bekerja keras hari ini, Dika," ucapnya dengan senyum tulus. Dika menunduk hormat. "Terima kasih juga, Bu Naila, sudah percaya sama saya." Dan ketika Naila menghilang di balik pintu lift, Dika memandang ke langit malam. Di balik segala luka dan kerja kerasnya, untuk pertama kali sejak lama, ia merasa hidupnya mungkin akan berubah. Sudah hampir 2 minggu Dika bekerja di perusahaan Arista Motor Group. Pagi-paginya selalu sama, tiba lebih awal, membersihkan lobi, mengganti air dispenser, dan menyapu halaman sebelum pegawai lain datang. Tapi setiap orang yang memperhatikannya tahu, Dika berbeda. Gerakannya tenang, rapi, seolah ia menikmati setiap pekerjaan sekecil apapun. Namun di balik senyum dan kesederhanaan itu, Dika sering menatap ruang produksi dari kejauhan, tempat deretan mesin besar berdiri tegak seperti raksasa besi. Suara dengung mesin dan aroma oli membangkitkan kenangan masa lalunya. Hari-hari di laboratorium kampus, lembar desain CID yang dulu ia banggakan, dan cita-cita yang terkubur karena nasib. Kadang ia berdiri lama di depan jendela kaca, memandangi mesin itu bekerja, matanya redup. Seorang rekan OBE yang lewat menepuk bahunya. "Ngapain bengong, Dik? Jangan lama-lama, nanti disangka malas." Dika hanya tertawa kecil. "Iya, cuma lihat aja." Kangen suara mesin. Rekannya tak paham, mengangkat bahu, lalu pergi. Dika kembali pada pekerjaannya, tapi pikirannya tertinggal di ruang produksi. Suatu siang, kantor mendadak geger. Salah satu mesin utama di ruang produksi tiba-tiba berhenti bekerja. Layar panelnya mati total. Semua teknisi sedang keluar kota untuk pelatihan, sementara staf produksi panik karena harus menyiapkan pesanan besar untuk klien penting. "Cepat hubungi teknisi cadangan," seru kepala bagian produksi. "Sudah, Pak, tapi butuh 2 jam baru bisa sampai," jawab seorang staf. Naila turun langsung ke lokasi, wajahnya tegang. 2 jam? Kalau klien datang sebelum itu, kita bisa kehilangan kontrak. Dika yang kebetulan sedang membawa termos air ke ruang sebelah mendengar kekacauan itu. Ia berdiri di pintu, ragu, lalu perlahan melangkah masuk. "Permisi, Bu Naila," ucapnya sopan. "Boleh saya lihat mesinnya?"
Semua orang menoleh. Seorang staf tertawa sinis. Ini bukan mesin fotokopi, Dick. Ini mesin pres baja senilai miliaran. Dika hanya tersenyum. Saya cuma ingin bantu lihat. Siapa tahu bisa. Naila yang sedang frustasi akhirnya mengangguk. Baiklah, coba saja. Tapi hati-hati. Dika membuka panel mesin, melihat rangkaian kabel dan saklar utama. Tangannya bergerak cepat, tak gugup sedikit pun. Ia memeriksa jalur listrik, mengendus aroma hangus halus dari sirkuit. Dalam beberapa menit ia menemukan masalah. Kabel arus utama terkelupas dan menyentuh bodi, membuat sistem otomatis mati. Dengan ketenangan luar biasa, Dika memotong bagian kabel rusak dan menyambungnya dengan isolasi tebal yang ia temukan di toolbox. Coba nyalakan, Pak, katanya sambil menutup panel. Tombol ditekan, mesin bergetar, lalu menyala kembali dengan suara menggelegar. Semua orang bersorak lega. Loh, bisa nyala lagi, seru kepala bagian. Naila memandang Dika, matanya membesar. Kamu tahu cara memperbaiki mesin ini? Dika tersenyum malu. Kebetulan, Bu. Dulu saya kuliah teknik mesin, jadi sedikit paham soal kelistrikan dan mekanik. Suasana hening. Semua mata tertuju padanya. Seorang staf berbisik tak percaya. Sarjana teknik, tapi dia OB. Naila masih menatap Dika lama, seolah baru benar-benar melihatnya. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Saya tidak ingin dikasihani, Bu. Jawab Dika pelan. Pekerjaan ini sudah cukup bagi saya untuk bertahan hidup. Naila menatapnya, kali ini dengan tatapan berbeda, bukan tatapan atasan kepada bawahan, tapi seseorang yang benar-benar kagum. Dalam hatinya, ada rasa bersalah yang menggelitik. Dulu ia menawari Dika pekerjaan OB karena mengira lelaki itu tak punya kemampuan. Tapi ternyata, lelaki sederhana ini menyembunyikan cahaya besar yang nyaris padam karena nasib. Sore itu, setelah situasi tenang, Naila memanggil Dika ke ruangannya. Duduk, katanya lembut. Aku masih belum percaya kalau kamu benar-benar sarjana teknik. Dika duduk dengan sopan. Saya memang sudah lama tidak kerja di bidang itu, Bu. Jadi saya tidak berani mengaku. Naila tersenyum samar. Kamu tahu, banyak orang berpendidikan tinggi tapi malas bekerja. Tapi kamu, meski hanya OBE, kamu bekerja seolah dunia bergantung pada itu. Dika menunduk. Saya cuma percaya, pekerjaan besar berawal dari hal kecil yang dikerjakan sungguh-sungguh. Ucapan itu membuat Naila diam. Ada sesuatu di dalam hatinya yang bergerak, semacam rasa kagum yang berubah menjadi hangat. Ia memandang Dika lama, lalu berkata pelan, "Kamu aneh, Dika, tapi aku suka caramu memandang hidup." Dika menatapnya sebentar, lalu tersenyum. Saya cuma berusaha tidak membenci hidup, Bu. Karena kalau kita berhenti berjuang, kita cuma akan menyesal. Mereka terdiam beberapa saat. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, seolah memberi waktu bagi dua hati yang mulai bicara tanpa kata. Malam itu, setelah semua orang pulang, Naila berdiri di depan jendela ruangannya. Ia melihat Dika keluar dari gedung, membawa tas lusuh di punggung dan tersenyum kepada satpam yang menyapanya. Ia berjalan kaki pulang, melintasi jalan kecil di bawah cahaya lampu kuning. Entah kenapa, pemandangan itu menimbulkan sesuatu di hati Naila, rasa yang belum pernah ia rasakan. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri, kenapa aku merasa lelaki itu lebih berharga daripada semua pria berjas yang pernah duduk di depan mejaku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Naila Arista, CEO muda yang dingin dan tegas, memikirkan seorang OBE bernama Dika lebih lama dari yang seharusnya. Pagi itu, kantor terasa lebih sibuk dari biasanya. Para staf berlalu lalang membawa berkas, suara telepon bersahutan, dan aroma kopi segar memenuhi ruangan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Dika berdiri di sudut lobi, mengepel lantai dengan tenang. Ia tak sadar bahwa dari balik kaca ruang kerja lantai 2, Naila memperhatikannya dalam diam. Sejak hari mesin itu diselamatkan, nama Dika menjadi bahan pembicaraan seluruh kantor. Ada yang kagum, tapi tak sedikit yang sinis. Ah, paling cuma kebetulan, bisik seorang karyawan. Kalau dia memang sarjana, kenapa jadi OB? Sahut yang lain.
Namun Naila tahu, tidak ada kebetulan di dunia ini. Ia menyaksikan sendiri bagaimana tangan Dika bekerja dengan ketelitian seorang insinyur sejati. Di ruang kerjanya, Naila menatap laporan keuangan tanpa benar-benar membacanya. Pikirannya melayang pada sosok pria sederhana itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang terusik. Rasa kagum yang perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih lembut. Ia menekan tombol interkom. "Panggilkan Dika ke ruangan saya." Beberapa menit kemudian, Dika masuk dengan seragam abu-abu, membawa map berisi catatan kebersihan gedung. "Ibu memanggil saya." "Iya, duduklah." Dika menunduk sopan. Wajahnya tenang seperti biasa, tapi jantungnya berdegup cepat, tak terbiasa duduk berhadapan langsung dengan CEO. Naila menatapnya lama sebelum berbicara. "Aku sudah dengar banyak tentangmu, Dika. Dari staf, dari kepala produksi. Semuanya bilang kamu bekerja tanpa lelah, bahkan membantu hal-hal di luar tugasmu." "Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha sebaik yang saya bisa." Naila menghela napas. "Aku tahu kamu lebih dari sekadar OB. Kamu punya ilmu yang seharusnya bisa membawa kamu jauh lebih tinggi." Dika tersenyum kecil. "Ilmu itu rezeki, Bu. Tapi kalau belum waktunya dipakai, ya disimpan dulu." Kata-katanya membuat Naila diam sejenak. Dalam hati ia berkata, lelaki ini bukan cuma cerdas, tapi juga dalam. Namun kemudian nada suaranya berubah serius. "Dika, aku mau memberimu tawaran." Dika menatapnya, menunggu. "Aku butuh seseorang yang bisa bantu mengawasi perawatan mesin di pabrik. Sebenarnya posisi itu bukan untuk OBE, tapi karena kemampuanmu, aku ingin kamu pegang. Tentu saja, kamu harus tetap menjalankan tugas lamamu sambil belajar sedikit demi sedikit." Dika terdiam. Tawaran itu sebenarnya bagus, tanda kepercayaan besar dari seorang CEO. Tapi ada bagian kecil di dadanya yang terasa sesak. "Terima kasih, Bu," katanya pelan. "Tapi, saya takut tidak pantas. Saya cuma OB. Staf lain pasti keberatan." "Biar mereka bicara. Aku yang menanggungnya," jawab Naila cepat. "Tetap saja, Bu. Saya tidak mau dianggap mencari muka. Saya kerja di sini bukan untuk naik jabatan, tapi untuk hidup." Naila menatapnya dengan campuran heran dan kagum. "Kenapa kamu selalu menolak hal baik, Dika?" Dika tersenyum tipis. "Karena tidak semua yang terlihat baik untuk hati, Bu." Keheningan memenuhi ruangan. Di luar, hujan tipis mulai turun, menimbulkan bunyi lembut di kaca jendela. Naila menatap wajah Dika yang teduh, penuh luka tapi juga keteguhan yang jarang ia temui pada pria manapun. "Aku tidak tahu harus bilang apa," gumam Naila pelan. "Kamu terlalu sederhana untuk dunia ini." "Kesederhanaan kadang satu-satunya hal yang tersisa ketika hidup mengambil segalanya, Bu," jawab Dika tenang. Kalimat itu menggantung di udara seperti doa yang tak sempat diucap sempurna. Hari-hari berikutnya berjalan berbeda. Naila sering mencari-cari alasan untuk berbicara dengan Dika, menanyakan hal-hal sepele, meminta tolong memperbaiki lampu atau alat kantor. Kadang mereka berbincang singkat, kadang hanya bertukar senyum. Namun gosip mulai berhembus. Katanya Bu Naila suka sama OB baru itu. Halah, mana mungkin. Tapi katanya sih, sering dipanggil ke ruangan. Dika pura-pura tak dengar, tapi setiap kali bisikan itu sampai ke telinganya, dadanya sesak. Ia takut, bukan karena malu, tapi karena tak ingin nama wanita yang baik hati itu tercoreng hanya karena dirinya. Suatu sore, Naila memanggilnya lagi. Tapi kali ini suasana hatinya berbeda. Ada ketegangan di matanya. "Dika," katanya lirih, "aku dengar gosip di kantor. Tentang kita." Dika menunduk. "Saya minta maaf, Bu. Saya tidak bermaksud membuat masalah." "Tidak, kamu tidak salah. Tapi aku benci kalau orang menilai tanpa tahu apa-apa." Dika menatapnya, dan di matanya ada kehangatan yang tak bisa disembunyikan. "Kadang, Bu, yang salah bukan kata orang lain, tapi perasaan kita yang tak tahu harus berhenti di mana." Hening. Hanya suara hujan di luar. Naila menatap Dika lama. Ada sesuatu di dada yang bergetar pelan, antara kagum
iba, dan cinta yang tak boleh tumbuh. Dika, katanya perlahan, kamu membuatku melihat dunia dengan cara lain. Dika tersenyum sendu. Kalau begitu, mungkin saya datang bukan untuk mengubah hidup ibu, tapi sekadar mengingatkan bahwa bahagia itu sederhana. Naila menunduk. Ia tahu, hatinya sudah mulai goyah. Lelaki sederhana itu perlahan menembus dinding dingin yang selama ini ia bangun. Malam itu, setelah semua lampu kantor padam, Dika duduk sendirian di taman belakang. Di tangannya secari kertas, tawaran resmi dari Naila untuk posisi asisten teknisi. Ia menatap langit yang basah oleh sisa hujan, lalu berbisik pelan. Tuhan, jika jalan ini membuatnya terluka, lebih baik aku tetap di sini saja, sebagai tukang sapu yang bisa melihatnya tersenyum dari jauh. Dan di jendela lantai 2, Naila berdiri diam menatap ke bawah. Matanya berkaca-kaca melihat lelaki itu, sederhana, tapi mampu mengguncang seluruh dunianya. Hari-hari berganti cepat, dan hubungan antara Naila dan Dika perlahan berubah tanpa mereka sadari. Awalnya hanya percakapan singkat tentang pekerjaan, lalu berkembang menjadi obrolan ringan tentang kehidupan, hingga akhirnya menjadi keheningan yang nyaman setiap kali mereka saling menatap tanpa kata. Setiap pagi, Dika datang lebih awal seperti biasa. Tapi kini, sesekali Naila turun ke lobi lebih cepat dari biasanya hanya untuk pura-pura menyapa. "Selamat pagi, Dika," ucapnya sambil menenteng kopi di tangan. "Selamat pagi, Bu Naila." Dan seperti biasa, Dika selalu membalas dengan senyum sederhana yang entah mengapa, mampu membuat hari Naila terasa lebih ringan. Suatu siang, Naila turun ke ruang produksi untuk meninjau mesin baru yang baru saja dikirim. Ia membawa tim teknisi dan beberapa staf. Namun salah satu mesin tiba-tiba tak mau menyala. Seorang teknisi mencoba memperbaiki, tapi hasilnya nihil. Naila akhirnya menatap ke sekeliling mencari seseorang, dan seolah takdir memang bersekongkol, Dika muncul dari balik pintu membawa ember air pel. "Dika," panggil Naila refleks. Dika menoleh. "Iya, Bu. Mesin ini lagi bermasalah. Kamu bisa lihat sebentar." Beberapa staf berbisik pelan, beberapa bahkan menahan tawa. "Duh, si OB mau perbaiki mesin miliaran lagi," sindir salah satu. Tapi Naila menatap tajam ke arah mereka, dan seketika semua diam. Dika melangkah pelan, memeriksa kabel dan panel kontrol. Tak butuh lama baginya untuk menemukan sumber masalah. Arus tegangan tak stabil akibat sambungan tidak pas. Dengan peralatan sederhana yang ia bawa sendiri, ia memperbaikinya. 5 menit kemudian, mesin berdengung hidup. Semua terdiam, termasuk Naila. Ia menatap Dika dengan mata yang penuh rasa bangga dan kagum. "Kamu selalu membuatku takjub," katanya pelan, setelah semua orang pergi. Dika tersenyum canggung. "Saya hanya beruntung, Bu." "Bukan beruntung," jawab Naila. "Kamu terampil, sabar, dan rendah hati. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti kamu." Dika hanya menunduk, tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang bergetar. Setiap kata dari Naila seperti hangat yang perlahan menembus dinding hatinya yang selama ini beku. Sore itu, langit tampak kelabu. Hujan turun deras, mengguyur atap gedung kaca. Banyak karyawan yang menunggu reda, tapi Dika tetap berlari ke halaman belakang untuk menutup ventilasi gudang agar tak bocor. Dari jendela lantai 2, Naila melihatnya berlari di bawah hujan. Bajunya basah, rambutnya meneteskan air, namun wajahnya tetap tersenyum. Ia berdiri terpaku di depan jendela. Ada sesuatu yang terasa menyentuh di sana. Seorang lelaki yang tetap bekerja dengan hati, tanpa pamrih, bahkan saat tak ada yang melihat. Dalam hati, Naila bergumam, kenapa dunia begitu kejam pada orang sebaik dia? Beberapa hari kemudian, Naila mengundang semua staf ke rapat mingguan. Ia duduk di depan meja panjang, memandang semua satu persatu. "Saya ingin mengumumkan sesuatu," katanya. Semua menoleh. "Saya secara resmi menunjuk Dika sebagai asisten teknisi perawatan mesin. Mulai minggu depan, ia akan bekerja di bawah divisi produksi." Ruangan mendadak hening. Beberapa orang tampak terkejut, sebagian lagi tak setuju. "Bu, tapi dia kan OB," bisik seseorang. Naila menatap tajam. "Saya tidak peduli dia siapa. Yang saya lihat adalah kemampuannya,
bukan jabatannya. Dika hanya bisa terdiam. Hatinya penuh rasa haru, tapi juga ragu. Setelah rapat usai, ia menghampiri Naila di ruangannya. "Bu, saya berterima kasih, tapi..." "Tidak ada tapi, Dika," potong Naila lembut. "Kamu pantas dapat tempat yang lebih baik. Aku cuma membuka pintu, selebihnya kamu yang melangkah." Dika menunduk. "Saya takut orang salah sangka, Bu. Mereka pikir saya dekat dengan ibu untuk dapat jabatan." Naila tersenyum miris. "Biar saja mereka bicara. Dunia memang pandai menilai dari luar. Tapi aku tahu siapa kamu sebenarnya." Hening. Hanya detak jam di dinding dan hujan yang menetes di luar. "Aku tidak mau jadi alasan kamu disakiti, Bu," ucap Dika pelan. "Dan aku tidak mau melihat kamu terus hidup dalam bayangan masa lalu," balas Naila. Pandangan mereka bertemu, dalam, jujur, dan tak terhindarkan. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rasa saling menghargai yang tumbuh menjadi kasih yang diam-diam meluas, seperti akar yang mencari cahaya di bawah tanah. Malamnya, Dika duduk di bangku kayu depan rumah kontrakannya. Di pangkuannya sebuah buku catatan lama berisi coretan desain mesin buatannya dulu saat kuliah. Ia membolak-balik halamannya dengan senyum getir. Ia teringat kata-kata Naila siang tadi, "Aku cuma membuka pintu, selebihnya kamu yang melangkah." "Langkah ini berat, Bu," gumamnya pelan. "Tapi mungkin, sudah saatnya aku berhenti bersembunyi." Di langit, bulan separuh muncul dari balik awan. Cahaya lembutnya jatuh di wajah Dika yang menatap jauh ke depan. Dalam hatinya, ada ketenangan baru, antara rasa syukur dan cinta yang mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Di gedung tinggi yang jauh di sana, Naila juga tak bisa tidur. Ia berdiri di balkon apartemennya, menatap lampu kota yang gemerlap. Di tangannya secangkir teh hangat, tapi pikirannya entah di mana. Ia memikirkan Dika, tentang kesederhanaannya, tentang senyum tenangnya, tentang caranya menatap dunia tanpa marah meski hidup telah menamparnya berkali-kali. Dan malam itu, di bawah langit yang sama, dua hati berbeda dunia sama-sama berdoa dalam diam. Yang satu memohon agar bisa tetap kuat mencintai tanpa memiliki, dan yang lain berharap bisa memberi arti tanpa merusak. Pagi itu, langit tampak sendu. Awan abu-abu menggantung berat di atas gedung tinggi tempat Dika kini bekerja bukan lagi sebagai OBE, melainkan sebagai asisten teknisi. Namun di balik kebanggaan itu, ada beban yang ia pikul, bukan dari pekerjaannya, tapi dari tatapan-tatapan orang di sekelilingnya. "Wah, cepat juga naiknya," bisik salah satu staf saat Dika lewat. "Kalau dekat sama atasan, ya gampang," timpal yang lain sambil terkekeh. Dika hanya menunduk dan pura-pura tak mendengar. Ia tak ingin memperkeruh suasana. Ia tahu, membantah hanya akan menambah bahan gosip. Tapi di dalam hatinya, ada rasa perih yang tak bisa ia jelaskan. Di ruangannya, Naila menatap lewat kaca. Ia melihat Dika memeriksa mesin dengan penuh kesungguhan. Baju kerjanya kotor oleh oli, tapi ada sesuatu di sana yang membuat Naila sulit berpaling. Lelaki itu berbeda dari semua pria yang pernah ia temui. Bukan karena ketampanannya, tapi karena cara dia memandang hidup, sederhana, tulus, tanpa topeng. Siang hari, hujan turun deras. Semua karyawan berlarian mencari tempat berteduh. Tapi Dika tetap berada di area produksi. Salah satu mesin mengalami gangguan kecil, dan ia menolak pulang sebelum memastikannya aman. Naila yang lewat melihatnya dari jauh, lalu memutuskan untuk turun ke bawah. "Dika!" panggilnya di tengah derasnya hujan. Dika menoleh, kaget melihat CEO-nya datang dengan jas hujan tipis berwarna biru muda. "Bu Naila, kenapa ke sini? Ini berbahaya." Naila hanya tersenyum. "Saya khawatir kamu kehujanan. Ayo, berteduh dulu." "Sedikit lagi, Bu. Saya pastikan dulu mesin ini stabil." Naila menunggu di dekat pintu gudang, memperhatikannya bekerja. Tetes air hujan menetes dari rambut Dika, mengalir di wajahnya yang penuh konsentrasi. Ada sesuatu di pemandangan itu, sederhana, tapi menenangkan. Seolah waktu berhenti, hanya menyisakan dua manusia yang terjebak di antara hujan dan perasaan yang tak semestinya tumbuh. Beberapa menit kemudian, mesin menyala kembali.
Dika tersenyum lega dan menutup panel kontrol. Sudah beres, Bu. Ayo, saya antar ke dalam. Mereka berjalan beriringan melewati hujan yang perlahan mereda. Di bawah payung yang kecil, bahu mereka bersentuhan tanpa sengaja. Naila menunduk. Jantungnya berdetak cepat. Dika pun hanya diam, tapi senyum kecil muncul di wajahnya. Terima kasih, Bu, kata Dika pelan. Untuk apa? Untuk peduli. Tidak semua orang di posisi ibu mau repot turun hanya untuk seorang bawahan. Naila menatapnya lembut. Dika, kamu bukan bawahan. Kamu bagian dari tempat ini, dan entah kenapa, kamu juga mulai jadi bagian dari hidup saya. Dika tertegun. Kata-kata itu seperti petir lembut yang menyambar dadanya. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Hujan berhenti, tapi hujan lain mulai turun di dalam hatinya. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka makin hangat. Naila sering membawa 2 gelas kopi ke ruang produksi, 1 untuk dirinya, 1 untuk Dika. Kadang mereka duduk di bangku belakang pabrik setelah jam kerja, berbicara tentang hal-hal sederhana, masa kecil, mimpi, bahkan rasa sepi. Dulu saya ingin punya bengkel sendiri, kata Dika suatu malam. Tapi ayah saya meninggal, dan semua rencana hancur. Naila menatapnya dengan lembut. Kamu masih bisa mewujudkannya, Dika. Entahlah, Bu. Kadang saya merasa mimpi cuma untuk orang yang mampu. Tidak, balas Naila tegas. Mimpi itu milik orang yang tidak menyerah. Dan kamu, Dika, kamu bukan orang yang mudah menyerah. Dika menatap mata Naila lama. Dalam diam, ia merasa sesuatu tumbuh di sana, bukan sekadar rasa kagum, tapi cinta yang ia tahu salah arah. Ia sadar, dunia mereka berbeda. Ia hanyalah lelaki yang setiap harinya menenteng alat berat, sedangkan Naila adalah wanita yang memimpin ratusan orang. Tapi perasaan, sekali tumbuh, sulit dikendalikan. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu sore, saat Dika sedang menutup catatan kerja, kepala HR mendekatinya dengan wajah kaku. Dika, saya mau ngomong sebentar. Iya, Pak. Saya dapat laporan dari beberapa staf. Katanya kamu sering bersama Bu Naila di luar jam kerja. Kamu tahu kan, itu bisa jadi masalah. Dika menelan ludah. Kami hanya bicara soal pekerjaan, Pak. Saya tahu kamu orang baik. Tapi kamu juga harus tahu, gosip bisa menghancurkan reputasi seseorang, apalagi reputasi atasanmu. Malamnya, Dika pulang dengan langkah berat. Di rumah kontrakannya, ia menatap kaca buram dan melihat wajahnya sendiri. Lelaki sederhana dengan pakaian lusuh dan tangan kotor oleh minyak. Apa pantas aku ada di sampingnya? Gumamnya. Sementara di apartemen mewahnya, Naila duduk termenung menatap ponselnya. Pesan dari Dika belum dibalas sejak sore. Ia tahu, sesuatu telah berubah. Dunia luar mulai menilai, dan cinta mereka, yang bahkan belum sempat diakui, sudah terancam sebelum sempat tumbuh. Keesokan harinya, Naila turun ke pabrik tapi Dika menghindar. Ia berpura-pura sibuk, menunduk setiap kali Naila lewat. Wanita itu merasa hancur, bukan karena marah, tapi karena mengerti. Ia tahu Dika menjauh bukan karena benci, melainkan karena ingin melindunginya dari dunia yang kejam pada perbedaan. Saat jam kerja usai, Naila akhirnya memanggilnya ke taman belakang. Dika, kenapa menjauh? Dika menunduk. Saya cuma ingin ibu tenang. Saya tidak mau nama ibu rusak gara-gara saya. Dan kamu pikir saya peduli pada omongan orang? Harusnya peduli, Bu. Ibu punya segalanya. Saya cuma rumput di tepi jalan. Kata-kata itu menghantam Naila keras. Matanya memanas, tapi ia menahan air mata. Kalau kamu rumput, katanya pelan, maka biarlah aku jadi langit yang selalu meneduhimu. Hening. Mereka saling menatap lama. Tidak ada yang berani mendekat, tapi juga tak sanggup menjauh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, hujan turun lagi, tapi bukan di langit. Hujan itu turun di dada dua manusia yang diam-diam saling mencintai, namun sadar bahwa cinta mereka mungkin tak pernah punya tempat untuk tumbuh. Hujan belum reda sejak pagi. Langit kota tampak muram,
seolah ikut merasakan beban hati dua manusia yang sedang diuji. Dika datang seperti biasa, menunduk, membawa alat kerja di tangannya. Tapi hari itu, langkahnya terasa lebih berat. Setiap sudut kantor seolah memandangnya dengan tatapan berbeda. Tatapan yang mencurigai, menghina, bahkan mencemooh. Itu dia, katanya pacar bos. Bisik seseorang. Wajar naik jabatan cepat, timpal yang lain. Dika pura-pura tak mendengar, tapi di dadanya ada luka yang mulai menganga. Ia tak marah, hanya kecewa. Bukan pada mereka, tapi pada dunia yang selalu menilai seseorang dari luarnya saja. Di ruangannya, Naila menatap laporan keuangan tanpa membaca satupun angka di sana. Matanya kosong, pikirannya tak tenang. Sudah 2 hari Dika menjauh. Bahkan kini ia bekerja di area belakang pabrik, jauh dari pandangannya. Ia tahu, Dika melakukannya demi melindungi dirinya. Tapi justru karena itu, hatinya semakin remuk. Pintu ruangannya terbuka pelan. Sekretaris masuk membawa setumpuk berkas dan suara yang ragu. "Bu Naila, direksi ingin bertemu. Katanya penting." "Sekarang?" "Ya, Bu." Semua sudah menunggu di ruang rapat utama. Naila mengangguk pelan, lalu berdiri. Entah mengapa, firasat buruk menyelimuti langkahnya. Ruang rapat terasa tegang. 6 anggota direksi duduk berjajar, menatap Naila dengan ekspresi kaku. "Silakan duduk, Bu Naila," kata salah satunya, Pak Bram, direktur senior yang sudah lama dikenal ambisius. Naila duduk tenang, walau jantungnya berdegup cepat. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Pak Bram menatapnya tajam. "Kami mendapat banyak laporan dari staf mengenai hubungan pribadi antara Anda dan salah satu karyawan bawah, bernama Dika." Naila menarik napas dalam. "Itu tidak benar. Hubungan kami profesional." "Profesional?" Suara itu meninggi. "Bu Naila, Anda CEO di sini. Setiap langkah Anda diperhatikan. Dan sekarang, perusahaan mulai disorot karena gosip itu." Beberapa direktur lain saling pandang. Salah satu menimpali dengan nada lebih lembut. "Kami tidak menuduh, Bu Naila. Kami hanya minta agar Anda mempertimbangkan citra perusahaan. Jika memang Dika tidak memiliki peran penting, mungkin lebih baik." "Memecatnya?" potong Naila tajam. Ruangan hening seketika. Pak Bram bersandar ke kursinya. "Ini bukan soal pribadi. Ini tentang menjaga nama baik. Kami minta Anda bijak." Naila menatap mereka satu persatu. "Bijak?" Suaranya bergetar tapi tegas. Bijak itu bukan berarti mengorbankan orang yang tidak bersalah hanya untuk menenangkan mulut orang-orang yang senang menilai. Tanpa menunggu tanggapan, Naila berdiri dan keluar dari ruangan. Langkahnya mantap, tapi di dadanya badai berkecamuk. Sore itu, hujan masih turun saat Dika selesai bekerja. Ia membersihkan tangannya dari minyak mesin dan hendak pulang ketika seseorang memanggilnya. "Dika, Bu Naila mau ketemu di taman belakang," kata seorang staf. Dika mengangguk pelan, lalu berjalan ke arah taman yang mulai basah oleh gerimis. Naila sudah menunggu di sana, berdiri di bawah payung hitam, mengenakan jas panjang berwarna krem. "Bu Naila." Suara Dika hampir tak terdengar. "Kita perlu bicara," kata Naila pelan. "Duduklah." Mereka duduk di bangku taman yang lembab. Suara hujan jatuh di daun-daun bambu, membentuk irama yang menenangkan namun menyakitkan. "Aku baru saja rapat dengan direksi," ujar Naila akhirnya. "Mereka tahu soal gosip itu." Dika menunduk. "Saya sudah duga, Bu. Mereka ingin aku memilih, menjaga citra perusahaan, atau membiarkan kamu tetap di sini." Dika menatapnya pelan. "Dan ibu memilih." Naila terdiam lama, lalu matanya mulai berkaca. "Aku tidak tahu. Aku tidak bisa memilih antara kewajiban dan perasaan ini." Dika menelan ludah. "Bu, mungkin memang sudah saatnya saya pergi." "Jangan bicara begitu. Saya serius." Suaranya tegas namun lembut. "Saya tidak ingin jadi beban. Saya datang ke sini untuk mencari nafkah, bukan untuk menghancurkan reputasi orang baik seperti ibu." Naila menggeleng. "Kamu tidak menghancurkan apapun,"
Dika, justru kamu membuatku merasa hidup lagi. Tapi dunia tidak akan melihatnya seperti itu. Hujan turun lebih deras. Naila berdiri, air mata bercampur air hujan di pipinya. Kenapa kamu harus sekuat ini? Suaranya pecah. Kenapa kamu tidak pernah mau memperjuangkan dirimu sendiri, Dika? Dika menatapnya lama, lalu tersenyum getir. Karena hidup sudah terlalu sering menghukum saya saat saya mencoba berjuang. Ia menunduk. Saya hanya ingin melindungi ibu, meski itu berarti saya harus hilang. Naila tak mampu menahan diri lagi. Ia mendekat, menggenggam tangan Dika yang dingin dan kasar karena kerja. Kalau kamu pergi, siapa yang akan jaga aku dari diriku sendiri, Dika? Lelaki itu memejamkan mata. Tangannya gemetar, tapi ia tak menariknya. Di bawah hujan, di antara kilat dan angin, dua hati itu bersatu, bukan dalam pelukan, tapi dalam luka yang sama, mencintai tapi tak bisa memiliki. Beberapa hari kemudian, surat pengunduran diri Dika tergeletak di meja Naila. Tulisan tangannya rapi dan sederhana. Terima kasih atas kesempatan yang ibu berikan. Saya pamit bukan karena kecewa, tapi karena ingin menjaga yang seharusnya dijaga. Semoga langkah ibu selalu diberkahi. Dika. Naila membaca surat itu berulang kali. Dadanya sesak. Ia menatap keluar jendela, taman tempat mereka terakhir berbicara. Payung hitam masih tergeletak di sana, basah oleh sisa hujan malam. Dika, bisiknya pelan, kau pergi membawa separuh jiwaku. Hujan belum reda sejak pagi. Langit kota tampak muram, seolah ikut merasakan beban hati dua manusia yang sedang diuji. Dika datang seperti biasa, menunduk, membawa alat kerja di tangannya. Tapi hari itu, langkahnya terasa lebih berat. Setiap sudut kantor seolah memandangnya dengan tatapan berbeda. Tatapan yang mencurigai, menghina, bahkan mencemooh. Itu dia, katanya pacar bos. Bisik seseorang. Wajar naik jabatan cepat, timpal yang lain. Dika pura-pura tak mendengar, tapi di dadanya ada luka yang mulai menganga. Ia tak marah, hanya kecewa. Bukan pada mereka, tapi pada dunia yang selalu menilai seseorang dari luarnya saja. Di ruangannya, Naila menatap laporan keuangan tanpa membaca satupun angka di sana. Matanya kosong, pikirannya tak tenang. Sudah 2 hari Dika menjauh, bahkan kini ia bekerja di area belakang pabrik, jauh dari pandangannya. Ia tahu, Dika melakukannya demi melindungi dirinya. Tapi justru karena itu, hatinya semakin remuk. Pintu ruangannya terbuka pelan. Sekretaris masuk membawa setumpuk berkas dan suara yang ragu. Bu Naila, direksi ingin bertemu. Katanya penting. Sekarang? Ya, Bu. Semua sudah menunggu di ruang rapat utama. Naila mengangguk pelan, lalu berdiri. Entah mengapa, firasat buruk menyelimuti langkahnya. Ruang rapat terasa tegang. 6 anggota direksi duduk berjajar, menatap Naila dengan ekspresi kaku. Silakan duduk, Bu Naila, kata salah satunya, Pak Bram, direktur senior yang sudah lama dikenal ambisius. Naila duduk tenang, walau jantungnya berdegup cepat. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Pak Bram menatapnya tajam. Kami mendapat banyak laporan dari staf mengenai hubungan pribadi antara Anda dan salah satu karyawan bawah, bernama Dika. Naila menarik napas dalam. Itu tidak benar. Hubungan kami profesional. Profesional? Suara itu meninggi. Bu Naila, Anda CEO di sini. Setiap langkah Anda diperhatikan. Dan sekarang, perusahaan mulai disorot karena gosip itu. Beberapa direktur lain saling pandang. Salah satu menimpali dengan nada lebih lembut. Kami tidak menuduh, Bu Naila. Kami hanya minta agar Anda mempertimbangkan citra perusahaan. Jika memang Dika tidak memiliki peran penting, mungkin lebih baik. Memecatnya, potong Naila tajam. Ruangan hening seketika. Pak Bram bersandar ke kursinya. Ini bukan soal pribadi. Ini tentang menjaga nama baik. Kami minta Anda bijak. Naila menatap mereka satu persatu. Bijak? Suaranya bergetar tapi tegas. Bijak itu bukan berarti mengorbankan orang yang tidak bersalah
hanya untuk menenangkan mulut orang-orang yang senang menilai. Tanpa menunggu tanggapan, Naila berdiri dan keluar dari ruangan. Langkahnya mantap, tapi di dadanya badai berkecamuk. Sore itu, hujan masih turun saat Dika selesai bekerja. Ia membersihkan tangannya dari minyak mesin dan hendak pulang ketika seseorang memanggilnya. "Dika, Bu Naila mau ketemu di taman belakang," kata seorang staf. Dika mengangguk pelan, lalu berjalan ke arah taman yang mulai basah oleh gerimis. Naila sudah menunggu di sana, berdiri di bawah payung hitam, mengenakan jas panjang berwarna krem. "Bu Naila," suara Dika hampir tak terdengar. "Kita perlu bicara," kata Naila pelan. "Duduklah." Mereka duduk di bangku taman yang lembab. Suara hujan jatuh di daun-daun bambu, membentuk irama yang menenangkan namun menyakitkan. "Aku baru saja rapat dengan direksi," ujar Naila akhirnya. "Mereka tahu soal gosip itu." Dika menunduk. "Saya sudah duga, Bu. Mereka ingin aku memilih, menjaga citra perusahaan, atau membiarkan kamu tetap di sini." Dika menatapnya pelan. "Dan ibu memilih." Naila terdiam lama, lalu matanya mulai berkaca. "Aku tidak tahu. Aku tidak bisa memilih antara kewajiban dan perasaan ini." Dika menelan ludah. "Bu, mungkin memang sudah saatnya saya pergi." "Jangan bicara begitu. Saya serius." Suaranya tegas namun lembut. "Saya tidak ingin jadi beban. Saya datang ke sini untuk mencari nafkah, bukan untuk menghancurkan reputasi orang baik seperti ibu." Naila menggeleng. "Kamu tidak menghancurkan apapun, Dika. Justru kamu membuatku merasa hidup lagi. Tapi dunia tidak akan melihatnya seperti itu." Hujan turun lebih deras. Naila berdiri, air mata bercampur air hujan di pipinya. "Kenapa kamu harus sekuat ini?" Suaranya pecah. "Kenapa kamu tidak pernah mau memperjuangkan dirimu sendiri, Dika?" Dika menatapnya lama, lalu tersenyum getir. "Karena hidup sudah terlalu sering menghukum saya saat saya mencoba berjuang." Ia menunduk. "Saya hanya ingin melindungi ibu, meski itu berarti saya harus hilang." Naila tak mampu menahan diri lagi. Ia mendekat, menggenggam tangan Dika yang dingin dan kasar karena kerja. "Kalau kamu pergi, siapa yang akan jaga aku dari diriku sendiri, Dika?" Lelaki itu memejamkan mata. Tangannya gemetar, tapi ia tak menariknya. Di bawah hujan, di antara kilat dan angin, dua hati itu bersatu, bukan dalam pelukan, tapi dalam luka yang sama, mencintai tapi tak bisa memiliki. Beberapa hari kemudian, surat pengunduran diri Dika tergeletak di meja Naila. Tulisan tangannya rapi dan sederhana. "Terima kasih atas kesempatan yang ibu berikan. Saya pamit bukan karena kecewa, tapi karena ingin menjaga yang seharusnya dijaga. Semoga langkah ibu selalu diberkahi. Dika." Naila membaca surat itu berulang kali. Dadanya sesak. Ia menatap keluar jendela, taman tempat mereka terakhir berbicara. Payung hitam masih tergeletak di sana, basah oleh sisa hujan malam. "Dika," bisiknya pelan, "kau pergi membawa separuh jiwaku." Desa itu kini berubah. Jalan sudah diaspal, beberapa toko baru berdiri, dan di pinggir sawah, tampak bangunan sederhana bertuliskan, "Bengkel Dika Teknik." Tulisan itu membuat dada Naila bergetar. Ia berhenti di depan bengkel itu. Dari dalam terdengar suara mesin dan tawa anak kecil. Saat pintu dibuka, seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun berlari kecil sambil membawa baut di tangannya. "Ayah, ada tamu." Dika muncul dari balik mobil yang sedang diperbaiki. Tubuhnya kini lebih tegap, kulitnya tetap legam, tapi tatapannya lembut seperti dulu. Ketika matanya bertemu dengan Naila, waktu seolah berhenti. "Bu Naila?" Suaranya pelan, hampir tak percaya. Naila tersenyum, meski wajahnya tampak lelah. "Halo, Dika." Dika mendekat, menatapnya dalam. "Ibu kelihatan berbeda." "Ya, hidup di kota membuatku lupa caranya bernapas," jawab Naila, setengah bercanda. Mereka berbicara lama. Naila tahu Dika kini hidup sederhana tapi bahagia. Ia menikah dengan janda desa beberapa tahun lalu, memiliki seorang anak tiri yang memanggilnya ayah.
Mendengar itu, ada rasa perih di dada Naila, tapi juga kelegaan. Dia pantas bahagia, pikirnya. Dika memperhatikan wajah Naila yang pucat. Ibu sakit. Naila mengangguk pelan. Hanya lelah. Tapi rasanya, di sini aku bisa sembuh. Dika tersenyum kecil. Kalau begitu, jangan pulang dulu. Di sini, angin lebih jujur dari udara kota. Hari-hari berikutnya Naila tinggal di rumah kecil tak jauh dari bengkel. Setiap sore, ia duduk di kursi bambu sambil melihat Dika bekerja. Terkadang, bocah kecil itu datang membawa segelas teh, lalu berlari lagi sambil tertawa. Dalam diam, Naila menyadari, cinta yang dulu ia tinggalkan tak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah bentuk, menjadi ketenangan yang tak bisa digantikan siapapun. Suatu malam, hujan turun deras. Dika mengetuk pintu rumah Naila dengan payung di tangannya. "Ibu, saya bawa obat dari bidan," katanya. Naila tersenyum lemah. "Kamu masih sama. Selalu datang di waktu hujan." Dika tertawa kecil. "Dan ibu juga masih sama. Selalu terlihat kuat, padahal sedang rapuh." Mereka duduk berdua, mendengarkan suara hujan. "Dika," kata Naila pelan, "kalau saja dulu aku bisa jujur pada diriku sendiri." Dika memotong dengan lembut. "Kalau saja waktu bisa diputar, Bu, saya tetap akan memilih membantu mobil ibu mogok hari itu. Karena di sanalah hidup saya berubah." Air mata Naila jatuh. Tapi kali ini bukan karena menyesal. Ia menangis karena akhirnya mengerti arti cinta yang sebenarnya. Bukan tentang memiliki, tapi tentang merelakan seseorang bahagia, bahkan jika bukan bersamamu. Rumput yang kembali tumbuh. Musim berganti. Hujan reda, dan sawah kembali hijau. Naila mulai membaik. Senyumnya kembali muncul, meski tubuhnya masih lemah. Setiap pagi, Dika sering datang membawa sarapan sederhana, nasi uduk dan tempe hangat. Ia tak pernah bicara banyak, tapi kehadirannya selalu membuat pagi terasa berarti. "Dika," kata Naila suatu pagi, "kamu tahu kenapa aku datang ke sini?" "Untuk istirahat," jawab Dika. Naila menggeleng. "Untuk menemukan diriku sendiri. Dan ternyata, aku menemukannya di matamu." Dika menunduk, bingung harus menjawab apa. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, cinta mereka belum mati, hanya takdir yang membuatnya diam. Beberapa minggu kemudian, Naila memutuskan untuk pulang ke kota. Sebelum berangkat, ia mengunjungi bengkel Dika untuk terakhir kalinya. "Dika," katanya, "aku ingin bantu kamu. Aku ingin bengkel ini lebih besar, lebih maju. Aku bisa jadi investormu." Dika tertawa pelan. Bu Naila masih sama saja. Selalu ingin bantu orang lain. "Tidak, Dika. Kali ini aku ingin bantu karena aku ingin melihat kamu berhasil." Akhirnya, dengan sedikit modal dari Naila, bengkel itu berkembang pesat. Nama, Dika Teknik, mulai dikenal di kota-kota sekitar. Banyak orang datang, dan Dika mulai mempekerjakan pemuda desa agar mereka tak perlu merantau jauh. Naila sering datang untuk meninjau, tapi setiap kali ia datang, ia hanya duduk diam di sudut bengkel, menatap Dika bekerja, tersenyum dalam diam. Ia tahu, hidupnya sudah berbeda jalan, tapi hatinya masih berada di tempat itu. Beberapa bulan kemudian, tubuh Naila melemah lagi. Dokter mengatakan penyakitnya sudah menyebar. Ia dirawat di rumah sakit kota, jauh dari sawah dan aroma tanah basah. Suatu pagi, Dika datang diam-diam. Ia membawa setangkai rumput hijau yang baru dipotong dari sawahnya. "Untuk ibu," katanya lembut sambil menaruhnya di atas meja. Naila membuka mata, tersenyum lemah. "Kamu masih ingat?" "Bagaimana bisa lupa? Itu rumput dari tepi jalan. Tempat segalanya dimulai." Air mata Naila jatuh. Tangannya gemetar saat memegang rumput itu. "Dika," suaranya nyaris hilang. "Kalau aku pergi nanti, jangan bersedih, ya." Dika menatapnya lama. "Kalau ibu pergi, dunia saya kehilangan satu cahaya." Hari itu menjadi pertemuan terakhir mereka. Seminggu kemudian, Naila berpulang dengan senyum di wajahnya.
Di tangan kirinya masih tergenggam seikat rumput hijau yang mulai mengering. Dika berdiri di tepi makam, membawa segenggam tanah. Terima kasih, Bu. Karena Ibu, saya belajar bahwa cinta tak harus dimiliki untuk tetap hidup. Ia menaburkan tanah itu dengan tenang, lalu menatap langit. Dan entah mengapa, di atas awan, hujan turun perlahan, seolah langit pun ikut menangis. Namun di tepi sawah, di tempat rumput selalu tumbuh kembali, Dika tahu satu hal. Cinta yang tulus tak akan pernah mati, hanya berubah menjadi doa yang abadi. 3 tahun berlalu sejak kepergian Naila. Waktu seolah berjalan lambat di hati Dika, tapi sawah tetap tumbuh hijau, dan bengkel kecilnya kini sudah menjadi bangunan kokoh yang ramai. Di depan bengkel itu terpajang papan besar bertuliskan, Dika Teknik, dedikasi dan ketulusan adalah mesin kami. Kalimat itu bukan sembarangan. Itu kalimat terakhir yang Naila tulis dalam sebuah surat sebelum meninggal. Surat itu ditemukan Dika di antara dokumen proyek terakhirnya, surat yang kini dibingkai dan digantung di ruang kerjanya. Setiap kali Dika menatap tulisan tangan itu, dadanya hangat sekaligus perih. Hidupnya kini sederhana tapi penuh arti. Ia membina banyak anak muda desa, mengajari mereka tentang mesin, disiplin, dan kejujuran. Kalau kamu mau berhasil, katanya suatu hari kepada muridnya, kerjakan apapun dengan hati. Karena mesin pun akan tahu siapa yang memperbaikinya dengan tulus. Anak kecil yang dulu memanggilnya ayah, kini tumbuh menjadi remaja berusia 18 tahun bernama Raffi. Ia pintar, tangkas, dan punya mimpi besar, melanjutkan kuliah teknik di kota. Dika bangga, tapi juga takut kehilangan. Pergilah, nak, katanya suatu malam. Jangan takut melangkah. Dunia di luar sana luas, tapi jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Raffi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak akan lupa, ayah. Karena Ibu Naila juga bilang begitu dulu. Kalimat itu membuat Dika terdiam. Ia menatap foto Naila di meja kerja, lalu tersenyum pelan. Dia benar, nak. Dia selalu benar. Suatu sore, Dika berjalan ke tepi sawah, tempat yang dulu menjadi saksi awal pertemuannya dengan Naila. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Ia menunduk, mengambil seikat rumput, lalu duduk di bawah pohon kelapa. Bu Naila, bisiknya lirih. Dunia saya berjalan terus, tapi kenangan tentang ibu tetap di sini. Kadang saya pikir, mungkin ibu tidak benar-benar pergi. Mungkin ibu hanya berubah menjadi angin yang meniup sawah ini. Dika menatap langit senja. Di antara awan jingga, seberkas cahaya turun lembut, seperti senyum dari langit. Ia memejamkan mata, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Untuk sesaat, ia merasa Naila ada di sampingnya, tertawa kecil seperti dulu. Beberapa bulan kemudian, Raffi diterima di Universitas Teknik ternama di kota. Dika mengantarnya dengan mobil tua yang dulu ia perbaiki untuk Naila, mobil yang kini ia rawat seperti kenangan. Sesampainya di kampus, Raffi berkata, "Ayah, aku ingin suatu hari nanti bengkel kita jadi besar seperti perusahaan Bu Naila dulu. Tapi aku janji, aku tidak akan lupa cara melihat orang dari hatinya, bukan dari bajunya." Dika menepuk bahunya dengan bangga. Itu pelajaran terpenting, nak. Karena dulu, ayah pernah dianggap hanya tukang ngarit oleh seorang CEO. Tapi ternyata, di balik itu, Tuhan sedang mempertemukan dua jiwa yang saling menyembuhkan. Mereka tertawa bersama, tapi di mata Dika terselip air bening yang tak bisa ia tahan. Karena ia tahu, hari itu, ia melepas bukan hanya anak, tapi juga bagian dari kisah hidup yang pernah dititipkan Naila padanya. Bab 12. Rumput abadi di tepi jalan. Tahun demi tahun berlalu. Dika kini menua. Rambutnya memutih, punggungnya tak lagi tegap, tapi semangatnya masih sama seperti dulu. Bengkel Dika Teknik kini dikelola oleh Raffi yang sudah lulus kuliah. Di bawah tangan Raffi, bengkel itu tumbuh menjadi perusahaan teknologi lokal yang meneliti mesin ramah lingkungan untuk petani desa. Namun di tengah kemajuan itu, satu hal tetap tak berubah. Di depan bengkel, di samping papan nama besar, selalu ada pot kecil berisi rumput hijau. Rumput itu bukan tanaman hias biasa. Itu rumput yang dulu Dika petik di hari pertemuannya dengan Naila,
yang ia tanam dan rawat sampai kini. Suatu sore, Raffi menemukan Dika duduk di kursi bambu, menatap pot rumput itu sambil tersenyum. "Ayah, kenapa ayah suka sekali melihat rumput itu?" Dika menjawab lembut, "Karena di situ ada kenangan yang tak bisa mati." Rumput itu tumbuh lagi meski dipotong, sama seperti cinta yang tulus. Dia tidak hilang, hanya tumbuh dengan cara berbeda. Raffi tersenyum. "Itu dari Bu Naila, ya?" Dika mengangguk. "Iya. Dari seorang wanita yang mengajarkan ayah arti kesederhanaan dan keikhlasan." Beberapa minggu kemudian, Dika jatuh sakit. Tubuh tuanya lemah, tapi wajahnya tenang. Ia meminta Raffi menemaninya duduk di tepi sawah. "Ayah ingin lihat matahari tenggelam sekali lagi," katanya. Saat matahari mulai turun, Dika berbisik pelan, "Raffi, kalau ayah nanti tidak ada, rawat bengkel itu baik-baik. Dan kalau kamu menemukan seseorang yang membuatmu tenang, jangan tunggu terlalu lama. Cinta tidak selalu datang 2 kali." Raffi memegang tangan ayahnya yang mulai dingin. "Ayah, istirahat saja. Aku janji, semua akan kujalankan seperti yang ayah ajarkan." Dika tersenyum, menatap langit jingga yang perlahan berubah gelap. "Bu Naila, akhirnya hujan saya reda." Itulah kata terakhir yang keluar dari bibirnya, sebelum napasnya berhenti dengan damai. Beberapa hari kemudian, Raffi menanam rumput baru di makam Dika, tepat di samping makam Naila yang sudah ada lebih dulu. 2 batu nisan itu berdampingan di bawah pohon kelapa, di tepi sawah tempat segalanya dimulai. Setiap kali hujan turun, rerumputan di atasnya bergoyang pelan, seolah berbicara dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh 2 hati yang pernah saling mencintai. Dan di antara desir angin sore, suara Dika seolah masih terdengar lembut. Cinta sejati tidak harus dimiliki, cukup dikenang dengan doa dan dijaga dalam keikhlasan. Rumput di tepi jalan itu kembali tumbuh setiap musim hujan, hijau, segar, dan abadi. Seperti cinta Dika dan Naila yang tak pernah mati, hanya bertransformasi menjadi keheningan yang indah di bawah langit yang sama.